Hadis ini kau baca setelah terjemahkan, karena hadis itu tantangannya cuma hafal. An Ka'ab bin Malik. An. Nah, ingat, hadis kalau diawali dengan an namanya hadis apa? Hadis mu'anan. An anun ka an Sa'idin an Karom. Hadis mu'an nanti di sanawiyah kelas 1 mustalah hadis baru belajar itu. Mu'anun ka an Sa'idin an Karom, mudhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'anun, hadis mu'anan adalah hadis yang biasanya ka'an Sa'idin, seperti ucapannya an Sa'id an Karom, dari Sa'id dari Karom. Wa mubhamun, sedangkan hadis mubham adalah ma fihi, semua hadis yang fihi di dalamnya rawin, ada rawi lam yusam. Rawahu rajulun, atau jaa rajulun, datang seorang laki-laki, itu namanya hadis mubham. Kenapa? Di dalamnya ada orang yang tidak disebutkan. Sudah. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man talaba, barang siapa menuntut ilmu, man talabal ilma, barang siapa menuntut ilmu, liyujariya, jaro yujari, dari kata jarun. Apa jarun? Tetangga. Jarun apa? Tetangga. Berarti kalau liyujari apa? Tetangga. Untuk tetangga. Biasanya tetangga itu tinggal di mana? Dekat ke jauh? Dekat. Berarti kalau man talabal ilma liyujariya bihil ulama, barang siapa yang mencari ilmu untuk cari muka, cari posisi di tengah para ulama. Barang siapa yang mencari ilmu liyujariya bihil ulama, untuk mencari posisi dengan ulama. Ulama. Atau liyumariya bihis sufaha, maro yumari. Apa maro yumari? Melempar. Roma yarmi itu baru melempar. Maro yumari. Apa? Menyaingi. Atau apa namanya? Biar lebih unggul. Au liyumariya bihis sufaha, atau dia lebih unggul dari orang-orang bodoh. Au yasrifa, atau memalingkan dengan ilmu itu wujuhan nasi, pandangan orang, wujuhan nasi, pandangan orang, adkhalahullahu an-nara, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadis kelas berapa ya? Kelas 2. Kalau dulu sama hafal. Selupa. Sekarang selupa. Harus hafal. An Ka'ab bin Malik, coba baca. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a aw liyumariya bihis sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahullahu nar. Barang siapa yang mencari ilmu untuk cari posisi dengan ulama, atau menyaingi orang-orang bodoh, atau memalingkan wajah pandangan orang kepadanya, Allah akan masukkan dia ke dalam. Rawahu Turmuzi. Mana Turmuzi? Turmuzi tidur. Rawahu Turmuzi. Hadis sabi, hadis ketujuh. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik.
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Mengantuk. Ada yang baca maulid ya? Ada maulid? Di mana? Biasa saja. Mengantuk. Tidur sudah. Nah, kalau belajar pasti mengantuk, gatal, capek. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. So ini hadis apa lagi? Mu'an'an. Ingat saja, bilang makan 2 kali. Mu'an'an. Mu'an'an. Ingat saja, nanti ngomong umpanya di kelas 1 sanawiyah baru ngomongnya tuh. Iya dulu di Fidatan dulu pernah belajar. Mu'an'an. Al ulama'u, para ulama itu, umana'u, kepercayaan. Al ulama'u, para ulama itu, umana'u, kepercayaan. Ar-rusuli, para rasul. Al ulama'u, para ulama itu, kepercayaan para rasul. Malam, selagi mereka tidak. Selagi mereka tidak. Yukhalitu, bercampur. Sultana, penguasa. Penguasa. Jangan kamu tambah-tambah boleh, kamu duduk tunggu saja. Al ulama'u umana'u rusuli. Para ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Syaratnya adalah 1, malam yukhalitus sultan, selagi mereka tidak bercampur dengan penguasa. Yang kedua, syarat kedua, dan dakhala yadkhulu, masuk. Kalau dakhala yudakhilu, intervensi. Mereka tidak, selagi mereka tidak mencampuri penguasa dan mengintervensi dunia. Besok Pak pinjam darbuka ya? Besok malam. Besok. Pinjamnya besok, malamnya make tuan. Dan mengintervensi dunia. 2 syarat itu. Titik. Lanjut ya. Fa'idha, apabila, maka idza, apabila khalatus sultana, mereka mencampuri penguasa, wadakhalud dunya, dan mengintervensi dunia, faqad khanullaha, mereka telah, maka sungguh telah khanu, mereka mengkhianati ar-rusula, maka sungguh telah mereka mengkhianati ar-rusula, para rasul.
Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Al ulama'u umana'ur rusul, para ulama itu adalah orang kepercayaan para rasul. Syaratnya 2, malam yukhalitus sultan, kalau mereka tidak dengan penguasa, bukan pengusaha, penguasa. Wa yudakhilud dunya, atau mengintervensi dunia. Fa idza khalatus sultan, jika mereka itu campur penguasa, dakhalud dunya, faqad khanur rusula. Jadi kalau mau jadi ustadz itu 2. Boleh berdiri di pintu penguasa dan jangan terlalu rakus dunia. Kalau berdiri di pintu penguasa, iman kuat sing apa-apa, tapi kalau iman goyang berarti Anda pengkhianat para rasul. Mau? Kalau sing kuat jangan dekat-dekat. Penguasa siapa saja, mulai dari penguasa paling kecil sampai paling besar. Jangan cari muka. Fahdharuhum, ihzar, maka berhati-hatilah dari mereka. Kemarin apa? Imanuhum fi amplopihim. Itu tablik akbar itu teh. Imanuhum fi amplopihim. Hanif. Imanuhum fi amplopihim. Yang ketiga, An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Nah, pertanyaannya bagus. Antu alai? Iya, karena Anas bin Malik itu adalah anak angkatnya Nabi. Anak peliharaannya Nabi. Malik itu ketika Anas masih kecil, Malik datang bukan Imam Malik ya. Imam Malik punya kakek. Anas itu nama sahabat, nanti Anas punya anak namanya Malik, Imam Malik yang terkenal itu. Itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya bapak namanya Anas. Ini sudah Anas ini. Anas waktu kecil itu tinggal di rumahnya Nabi selama 10 tahun. Siapa mau tinggal di rumah Ustadz selama 10 tahun? Sabar dulu. Ada wifi kasih. Ada wifi selama 10 tahun. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Anas selalu cerita, Nabi bilang begini, Nabi bilang begini, Nabi bilang begini, Nabi bilang. Di antara yang didengarkan oleh Anas adalah Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, min, dari, syartoni syurutun, atau syarat. Kalau syartoni syurutun itu syarat, tapi kalau syartoni asyrat itu tanda, kode, alamat. Syartoni syurutun, syarat. Syartoni asyratun, tanda. Inna, sesungguhnya, min, dari, asyrat, tanda-tanda, sa'ah, hari kiamat. Sesungguhnya dari tanda-tanda hari kiamat itu an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu agama. Diangkatnya ilmu. Tanda-tanda hari kiamat pertama adalah diangkatnya ilmu agama. Karena ilmu agama diangkat, maka resiko kedua adalah wayazharal jahlu. Orang tidak paham agama merajalela. Orang tidak paham agama merajalela.
apa sholat itu, apa rukun sholat, apa itu wudu, apa rukun wudu, apa itu hadas kecil, apa itu najis. Banyak orang tidak tahu. Itu tandanya hari kiamat sudah dekat. Wayaf syuwaz zina, dan merebak atau merebak tidak? Tersebarlah perzinahan. Tersebarnya perzinahan. Tiga. Habis ini beta tanya, kamu nggak tahu, habis ini beta tanya sih yang bisa jawab melihat. Tiga. Yang keempat, wa yushrabal khamru, minuman keras merajalela. Banyak ditual toh? Minum isap lem lah, minum sopi lah. Itu tanda-tanda kiamat. Baik itu kiamat besar ataupun kiamat kecil. Kiamat kecil itu contohnya tsunami, gempa bumi. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Tanah longsor, banjir, tanda kiamat kecil. Semakin banyak yang minum khamar, semakin banyak yang tidak peduli hukum agama, nah nanti musibah itu datang. Wa yadhhabar rijalu, dan banyak kaum laki-laki yang meninggal. Dan banyak kaum laki-laki yang meninggal. Meninggal. Mengantuk tidur. Kita belum stop ini sampai jam 11. Sudah, itu ke berapa? Ya. 8 B. Yurfa'al ilmu 1, yazharul jahlu 2, yafshuz zina 3, yushrabul khamru 4, yadhhabur rijalu 5. 6. Wa yabqan nisa, perempuan menjadi banyak. Perempuan menjadi banyak. Hatta sampai yakuna, hatta sampai atau menjadi, ada atau menjadi, yakuna li khamsina, ada 50 orang laki-laki, sampai ada atau sampai menjadi 50 orang laki-laki, 50 orang perempuan, hatta yakuna li khamsina imra'atan, sampai menjadi 50 orang perempuan, qayyimun wahidun, satu orang laki-laki. 6 ilmu dicabut, kebodohan merajalela, perzinahan, khamar, laki-laki, satu orang laki-laki. Iya teh. Wa yadhhabar rijal, laki-laki banyak meninggal, yabqan nisa, perempuan tambah banyak, otomatis perbandingannya jauh, 1:50. Nanti di hari kiamat itu 1:50. Sudah, muttafaq alaih. Nah, yang di atas itu rawah Al-Hasanu Ibnu Sufyan wal Uqailiyu. Yang di bawah muttafaqun alaih. Kalau kamu dengar hadis ada bunyinya muttafaqun alaih, berarti tulisan itu semuanya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Isinya sama, tidak ada perubahan. Isinya sama. Coba lihat di samping itu, yang hadis ke-10 itu. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Lihat di samping itu jangkarang. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Kalau umpama bunyinya kayak begitu, berarti Imam Bukhari riwayatnya beda
Imam Nasai beda. Paham ya? Riwayatnya beda. Bisa jadi perbedaan itu ada di annya. Ada di an. Contoh. Kalau umpama an Anas bin yang ini nih yang baru kita baca. An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW sampai selesai. Muttafaq alaih berarti Imam Bukhari juga meriwayatkan bunyinya sama an Anas bin Malik. Imam Muslim juga sama an Anas bin Malik. Tapi kalau umpama bunyinya rawahul Bukhari wan Nasai berarti bisa jadi Imam Bukhari itu an Abi Hurairah, Imam Nasai bisa jadi bukan dari Abu Hurairah tapi isinya sama. Paham keseng? Yang mengantuk. Capek. Halo, mantap. An Abdillah bin Amr bin As. Masih ingat siapa itu Amr bin As? Ahmad Abu. Siapa Amr bin As itu? Coba ingat. Di Sirah. Apa hubungannya itu Amr bin As? Amr bin As dan Umarah bin Walid. Apa? Amr bin As dan Umarah bin Walid di Sirah. Dong dua itu kerja apa itu? Apa Imam? Untuk apa? Memang berarti anak baru lebih nyambung. Kok bermain banyak? Kau pancing bagi mata kencing. Amr bin As sebelum masuk Islam, beliau adalah delegasi Quraisy untuk membawa hadiah merayu Raja Najasyi kepada Nabi. Raja Najasyi untuk mengembalikan Nabi lagi. Siapa yang pimpin waktu itu? Bukan, Abu Musa itu yang kedua. Yang pertama, siapa yang pimpin? Pimpin yang hijrah ke Habasyah pertama itu siapa yang pimpin? Yang akhirnya Amr bin As gitu. Giliran orang tanya semua jawab, giliran saya dapat tanya jawab. Ayo Abdullah. Abu Musa itu yang kedua. Abu Bakar tidak pernah di ke Habasyah. Ayo. Siapa? Siapa? Kenapa Umaro lah? Umaro dengan Amr bin As itu dong dua itu yang delegasi untuk ke Raja Habasyah minta supaya Raja Habasyah kembalikan orang-orang yang hijrah. Orang-orang hijrah itu pimpinannya satu orang itu terkenal itu namanya siapa? Ja'far bin Abu Thalib. Siapa Ja'far bin Abu Thalib? Imam. Saudaranya siapa Ja'far bin Abu Thalib? Saudaranya siapa? Kalau dengar Abu Thalib itu biasanya siapa itu? Ali bin nyambung sedikit kah? Woi. Hah? Nyambung sedikit. Kalau perhatian di geng kamu bisa lihat dia bersembunyi di belakang tembok bisa nih barang-barang. Masa saya bisa? Fire. An Abdillah bin Amr bin As. Nah, Amr bin As punya anak namanya Abdullah. Karena kemasukan an maka bunyinya Abdillah. Huruf jar. Min. Ila. An. Toh an karena aslinya kan Abdullah. Tapi karena kemasukan an bunyinya Abdillah. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma Amr bin Asim. Amr bin As. Di Sirah kelas berapa ya? Kelas 3. Amr bin As itu gubernur negeri mana? Ayo, gubernur mana Amr bin As? Ibu kotanya Mesir. Kairo. Palembang tidak nih Papalele. Kairo. Gubernur Mesir. Amr bin As, gubernur Mesir. Dan beliau punya masjid di Mesir namanya Masjid Amr bin As.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibaca fathah, nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa dia dibaca fathah? Kenapa dia maf'ul bih? Amalin toh dia kayak ikan bubara itu. Ya Allah, kok ikan buri? Iya jaga tiang. Innallaha subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. La tidak. Qabada yakbidu, mencabut. La yakbidu. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yakbidu, tidak mencabut. Al-ilma, ilmu itu. Zaki yang paling untung. Intizaan dari kata intaza'a yantazi'u, mencabut dengan langsung. Tidak mencabut. Innallaha la yakbidu, Allah tidak mencabut atau mengangkat. Aslinya qabida yakbadu itu menggenggam lalu menarik. Qabada yakbidu itu ini namanya qabada ini. Allah tidak mengambil secara langsung ilmu itu. Intizaan, dengan mencabut secara paksa. Yantazi'uhu minan nas, dicabut dari manusia. Kalau ada HP itu, mampu HP itu, lah ada foto. HP ada foto toh? Contoh contoh di HP itu ada foto Ibela. HP ada foto. Lalu foto itu kasih tanda, kasih centang toh. Kemudian lihat sini, foto itu kasih tanda lalu ketik tekan tombol delete, hapus. Itu namanya yantazi'uhu. Intizaan. Itu namanya yantazi'uhu intizaan. Paham keseng? Woi, paham keseng Abdullah? Ulang Innallaha la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu dari manusia itu dengan satu kali cabut. Maksudnya mirip dengan kalau ada foto dalam HP kasih tanda semuanya lalu delete. Itu namanya yakbidul ilma intizaan. Allah cabut. Maksudnya memorinya itu diangkat. Jadi Allah mencabut ilmu dari manusia itu bukan dengan membuat kotong semua tiba-tiba lupa. Tidak. Tapi walakin akan tetapi yakbidul ilma, Allah mengangkat ilmu atau mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan membunuh para ulama. Mewafatkan para ulama. Hatta sampai hatta bukan farah tu teh hafal na bukan ben. Hatta itu sampai. Summa inna ila fi man min ma kullu. Barang gampang sama. Bawa Buddha, la Buddha artinya harus. Yahrumu diharamkan. Yajuzu dibolehkan. Yukrahu dimakruhkan. Yabtulu menjadi batal.
Orang lain sebenarnya dia mau ikut pengajian, dia mau ikutin, tapi beta bilang saya boleh. Hah? Sebenarnya karena memang ini kemampuannya, kemampu kewajiban. Saya boleh, ada yang campur. Bukan, maksudnya orang dari orang yang luar ingin gabung belajar. Beta bilang saya bisa karena ini pelajaran pondok. Apa namanya itu? Apa di nama itu? Kurikulum. Ini kurikulum pondok tadi, jadi tidak bisa dicampur aduk. Tapi kalau kamu sendiri yang pemalas, ajaib. Orang lain ikut kamu yang pemalas. Akhir zaman. Nah, ini termasuk hadis ini. Allah tidak akan mengangkat ilmu pengetahuan dari orang itu dengan cara dihapus. Tapi dengan cara apa? Biqabdil ulama. Allah matikan para ulama. Habib Zain pernah bawa hadis ini. Habib Zain bilang termasuk mematikan ulama itu adalah membuat muridnya pemalas. Itu caranya juga. Caranya Allah mengangkat ilmu agama itu bikin muridnya malas. Terus bikin orang tua tidak mau perhatian sama ilmu agama untuk anak. Sibuk cari dunia, belajar dunia. Lupa dengan ilmu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tanda-tanda Allah cabut ilmu agama. Makanya kamu bersyukur, kamu ini calon umana ur-rusul, kamu ini calon orang-orang kepercayaan para rasul. Makanya hati-hati. Yang boleh sedikit-sedikit berdiri di hadapan penguasa. Bos, maksudnya apakah bos apa dulu? Ustadz itu harus punya harga diri. Apalagi ustadz yang betul-betul ada ilmunya, harus punya wibawa. Jangan pernah tunduk di hadapan penguasa. Kecuali penguasa itu benar-benar juga takwa kepada Allah. Penguasa yang punya aturan harus tunduk kepada hukum syariah, itu ulama wajib dukung, malah harus didukung. Tapi kalau sudahlah ustadz, sudah namanya juga kan anak gaul, sing bisa, sing ada ceritanya anak gaul. Ustadz boleh joget sedikit, sing ada ceritanya joget. Harus tegas kayak begitu, dan itulah ajarannya para nabi dan rasul. Kalau selama penguasa itu benar, didukung. Contohnya apa? Apa contohnya? Penguasa yang didukung oleh para nabi. Contohnya apa? Tidak, contoh-contoh penguasa yang pernah didukung oleh para nabi. Abu Bakar Siddiq jadi penguasa, Nabi sudah wafat. Sebelumnya, bawa HP mana? Ambil lah. Contohnya apa? Raja Mesir yang didukung oleh Nabi Yusuf. Raja Mesir takut dan taat kepada aturan hukum. Nabi Yusuf jadi menterinya, dukung. Iya toh? Raja yang menentang Allah dan Nabi melawan siapa? Banyak. Fir'aun, Namrud, Akafal, Talut jadi raja, lawannya adalah Daud. Talut jadi raja, lawannya adalah Nabi Daud. Talut. Korun itu bukan raja, Korun itu ini penasehat orang kaya. Haman baru. Itu contoh-contoh. Jadi kalau besok-besok kamu jadi ustadz apa, ingat itu. Jangan sampai boleh pakai yang ini. Panas semua pakai lalu bagaimana? Kopi tirus ya. Lanjut. Hatta sampai idza lam yatruk aliman. Jika lam belum atau tidak. Taraka yatruku meninggalkan. Sampai kalau Allah tidak meninggalkan aliman, Allah sudah tidak membiarkan orang alim di atas muka bumi ini. Auzubillahi min dzalik. Ini nanti di akhir zaman. Hatta sampai Allah tidak meninggalkan lagi orang alim di atas muka bumi ini. Sudah tidak ada lagi. Itu nanti di akhir zaman, Beb.
Di akhir zaman seng ada orang model begitu. Orang sudah seng mau lagi bilang halal haram. Seng mau lagi. Takut, pemalas, cuek. Maka apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu. Orang-orang akan memilih ru'us dari kata ro'isun, ro'isani, ru'us. Ketua. Pemimpin. Ittakhadhan nasu, orang-orang akan mengangkat pemimpin. Jahilun jahilani juhala. Kalau juhala itu bodoh biasa, tapi kalau juhal itu sebodoh-bodohnya. Bego. Paling bodoh. Kalau Allah sudah Allah tidak akan mencabut ilmu. Tapi kalau Allah mau mencabut ilmu, caranya adalah mewafatkan ulama, melemahkan semangat orang belajar agama, menghilangkan semangat orang tua untuk membiarkan anaknya belajar agama, sampai tidak ada orang alim di atas muka bumi. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengangkat penguasa-penguasa yang bodoh. Oh, di sini maksudnya bukan tidak punya ilmu, bukan tidak punya ilmu. Ini bukan. Maksudnya mereka tidak tahu agama. Fasu'ilu. Lalu mereka ditanya. Ditanya. Ada ustadz seseng ada lah, orang-orang alim seseng ada lah. Akhirnya orang bodoh satu jadi pimpinan. Ketika jadi pimpinan ada masalah. Don datang tanya, om ini masalah hukumnya apa? Nah, hukumnya apa? Dia jawab ghairi ilmin. Dia menjawab tanpa dasar ilmu. Boleh kesang kotong ambil ini kan sedikit saja. Oh ya, sing apa-apa. Nah, padahal pencuri. Kan sedikit saja. Boleh keseng kotong ini joget. Sing apa-apa mau sedikit sah. Itu sudah akhir zaman. Jangan kau mengketahui kau tanggung jawab terlalu berat itu. Kan emansipasi tuh kan campur sing apa-apa tuh kan yang penting sing. Oh iya sing apa-apa jalan sudah. Itu sudah ruasaan juhal itu. Pemimpin yang tidak tahu. Mereka itu sesat kata Nabi, bukan kata Ustadz ya. Pemimpin seperti itu dhallu, mereka sesat. Wa adhallu, sebatas sesat tapi mereka juga menyesatkan. Kalau Habib Zain yang mengajar kotong bulu badan atau berdiri. Boleh keseng kotong pasang 2 kali sah kan demi ekonomi tuh sang togel kan ini juga untuk ekonomi tuh sesat dan menyesatkan. Nah itu namanya pemimpin yang sesat dan Menyesatkan. muttafaq alaih. Kalau sudah muttafaq alaih berarti semua redaksi dan sanadnya diriwayatkan oleh 2 orang. Sudah cukup sudah 10:30. Malam. Kamu ingat itu. Kurang dari pertama tadi. Man talabal hadis ke-6 itu. Man talabal ilma liyujariya bil ulama. Siapa yang mencari ilmu tujuannya adalah cari posisi itu maksudnya begini. Cari posisi maksudnya begini. Pi pondok atau belajar pi hafal Al-Qur'an balik biar dipanggil. Oh, mari Ustaz, hafiz ini harus duduk di depan. Itu namanya cari muka. Itu nanti dia masuk neraka. Biar hafal Al-Qur'an lah, tetap dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Niatnya dia itu adalah ingin dipanggil ke depan. Duduk. Jadi dia tuh semua dulu di belakang. Datang itu berdiri tujuan berdiri supaya itu dia hafal Quran itu. Ustaz mari dulu depan sini. Kalau ada niat seperti itu waktu belajar selesai, tamat riwayat. Jadi besok-besok kalau kamu sudah lulus, punya ilmu, model apa saja, jangan pernah tunjukkan bahwa kalian itu punya ilmu.
biasa saja, main saja. Tengok usah kayak ustadznya, panggil ustadz boleh. Beta jujur saya beta paling rasa risih kalau orang panggil ustadz. Karena Habib Zain itu juga pernah bilang saya risih dipanggil ustadz. Karena ustadz itu gelar tertinggi di Mesir. Di Mesir kalau bilang dulu bye-bye. Kalau di Mesir itu orang panggil profesor. Ustadziyah namanya gelar ustadziyah itu profesor. Ustadz Lukman, Ustadz Abdullah bin Tahir. Kalau di Mesir berarti orang panggil Ustadz itu berarti kau sudah dapat gelar profesor. Iya, di Mesir Ustadz itu gelar profesor. Ustadziyah namanya. Ustadz, Syekh itu kelas tinggi-tinggi. Di sini tuh asal yang penting ada jenggot sedikit saja. Allah kala Rasulullah, Ustadz kabir, masya Allah. Biasa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, auli yumariya bihis sufaha au mara yumari, biar mengalahkan orang bodoh. Beta belajar kamu abal. Dan yang terakhir, au yasrif bihi wujuhan, belajar untuk cari muka. Yang ketiga, al ulama umana ur-rusul. Ulama itu adalah orang kepercayaan para nabi dan rasul. Syaratnya 2, malam yukhalitus. Ingat itu ya. Besok komang kalau sudah jadi ustadz apa itu jangan pernah ada niat supaya mau cari muka di depan penguasa. Penguasa apa sih? Wali kota, bupati, kepala desa. Biasa saja, pokoknya mau apa terserah itu biasa saja. Jangan nih duduk pas ada penguasa datang sebetulnya pak bagaimana pak kabar baik-baik, foto dulu. Biasa aja bro, karena kekuasaan itu adalah kemuliaan yang hanya di dunia. Sementara pewaris nabi itu kekuasaan yang ada di akhirat. Jangan digadaikan, jangan ditukar. Biasa aja. Mana lagi? Dan yang kedua, wa yudakhilud dunia, intervensi dunia. Sibuk tiap hari siang malam hanya dunia sih. Pulang dari pondok saya mau mengajar, saya mau belajar. Pikir HP saja. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka jangan dekati. Apa kata Habib Hanif itu? Imanuhum fi amplopihim. Ustaz, besok ceramah di sana. Tapi sudah. Selama masih bisa pergi. Tapi kalau alasannya itu tidak pergi, itu alasannya masih dibenarkan agama, boleh tinggalkan. Kalau tidak pergi memang benar-benar karena uang, itu sing boleh. Tapi kalau sing pergi karena ada hal-hal yang bersifat syariah, tidak apa-apa tidak pergi. Kalau umpama sing ada uang ojek, jujur saja, maaf beta sing ada motor, beta sing ada uang ojek. Nanti belum datang. Nanti udah datang put. Kalau jauh. Langsung mobil standar depan. Kalau jauh, tapi kalau dekat begini? Jalan kaki. Tapi tidak semua majelis taklim itu kotong hadir ya. Tidak semua acara-acara apa itu hadir. Tidak semuanya. Lihat dulu. Umpama ada majelis taklim diundang hadir, tapi ternyata majelis taklim itu politik. Jangan hadir. Nanti nama kita dijual. Kopi ceramah, habis ceramah pulang kopi nama so ada di baliho. Beta sudah dapat dukungan dari ustadz. Selesai. Sudah habis. Cari. Atau umpama kalau mau menghindar dari seperti itu, kau panggil dong datang di rumah. Saya beta bisa pi, kau mau bisa datang. Itu lebih terhormat. Karena Imam Abu Hanifah dulu itu kalau Raja Harun al-Rasyid mau belajar itu,
Harun ar-Rasyid kirim delegasi datang menghadap Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, raja bilang pi mengajar di istana. Apa yang kata Imam Abu Hanifah? Ilmu itu dijemput, bukan ilmu mengejar. Tapi bilang ke raja datang sini. Barani bilang begitu. Berani. Kepala desa panggil Habib Abdullah, Pak Kades bilang pi mengajar untuk rumah. Pi bilang dia datang belajar. Barani? Harus barani sampaikan. Itu kalau memang kalau pi di dia punya rumah, penguasa rumah nanti jadi masalah, jadi fitnah. Tapi kalau jadi masalah justru lebih bagus pergi supaya jadi syiar. Jadi sih? Tahu syiar keseng? Syiar dakwah. Penguasa bilang, Ustaz bisa ceramah di depan rumah. Oh iya, pi, sangat apa pi? Niatnya dakwah. Tapi kalau umpama ini kayaknya politik ini, apalagi dekat-dekat pilkada begini. Seng, kau yang datang di Beta Purma sah? Itu baru namanya masuk di hadis itu. Tidak merendah di hadapan penguasa. Terus yang terakhir, inna min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda kehancuran itu adalah ilmu agama diangkat. Sekarang banyak toh? Banyak ilmu agama diangkat. Tahun 2020 ini ulama meninggal lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Coba kamu lihat di Instagram. Banyak sekali. Baru saja kemarin itu pakar hadis dari bukan Malang Sulewat. Malang itu yang Habib Alidrus apa? Tapi baru-baru sah pakar hadis dari Mombasa itu di mana itu? Iya. Ada namanya. Dia pemuka mirip Habib Abdullah Baharun, pimpinan Al-Ghaf. Tahu tak? Ghaf, Habib Abdullah Baharun. Mirip, mukanya mirip. Beta pertama kira Habib Abdullah Baharun, ternyata seng. Dari Mombasa tuh di mana? Cape-nya kah di mana? Pokoknya sudah puluhan, hampir ratusan ulama meninggal di tahun 2020. Itu tandanya kehancuran semakin dekat. Kiamat masih lama. Kiamat itu tanda-tandanya masih lama. Kiamat sudah dekat ini. Masih lama Imam Mahdi belum. Imam Mahdi muncul itu umat Islam keadaannya seperti keadaannya para Rasulullah di zaman sahabat. Sekarang belum. Sekarang masih enak ini, masih ada majelis taklim, masih ada maulid di mana-mana. Belum. Imam Mahdi muncul itu zamannya Imam Mahdi mirip dengan zamannya Nabi ketika bersama sahabat dakwah ditekan. Sekarang belum. Masih syiar besar-besar itu salatullah, salamullah ala Tuhan. Masih belum. Cuman ini tanda-tandanya mendekat. Apa namanya? Kehancuran di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Laki-laki meninggal Dan perempuan menjadi banyak. Lihat di kelas-kelas di sekolah kebanyakan perempuan. Itu tanda-tandanya. Perempuan lebih banyak. Kemudian yafshu zina. Perzinahan terlalu banyak. Khamar, apalagi jangan bicara lagi. Wa yadhhabu rijal sudah. Yang terakhir, innallaha la yaqbidul ilma intizaan. Allah tidak mencabut ilmu itu intizaan dengan hapus secara langsung. Kayak tadi kasih contoh itu. Kalau belum paham terlalu lah. Walakin yakbidul ilma, tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Itu sudah yang tadi baru bilang itu. Ulama ini wafat, ini wafat, ini wafat. Ini wafat, ini wafat, ini wafat. Wafat. Atau orang tua tidak perhatikan pelajaran anaknya urusan hukum agama. Kamu bersyukur kamu di pondok kamu bisa tahu rukun wudu itu ada berapa, yang membatalkan wudu itu berapa, apa itu haid, apa itu nifas, apa itu salat, apa semua. Orang di luar belum tentu tahu. Apa itu definisi salat? Salat itu apa?
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Itu fikih kelas 3 Fathul Qorib. Uzaki dong punya tuh. Af'alun aqwalun kata-kata, wa af'alun perbuatan-perbuatan, muftatahatun dari kata fataha yaftahu. Muftatahah dimulai dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun khatama yakhtimu dan ditutup dengan salam. Di pondok emang enak belajar itu. Hatta idza lam yatruk aliman, sampai kalau tidak ada lagi orang yang tahu agama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang tidak tahu apa-apa. Fasuilu, nanti ada masalah dong datang tanya, boleh koseng minum khamar. Jadi menurut saya boleh, sudah. Itu namanya fadallu, maka sesat dan biasa. Jadi kamu punya tugas, kotong semuanya punya tugas, itu adalah katakan yang benar itu benar, meskipun nyawa taruhan. Katakan yang salah itu salah, meskipun orang membenci, biar keluarga sendiri benci, biarkan. Abdullah, menyampaikan kebenaran resikonya adalah dibenci sama orang, bahkan keluarga sendiri. Dan jangan kaget, besok-besok kebenaran keluarga saya nggak usah kaget. Kenapa saya nggak usah kaget? Nabi Muhammad bohong saja saya suka. Abu Lahab. Jangankan Om, Nabi Ayub punya istri loh, saya suka. Nabi Nuh punya anak, om ada, istri ada, anak kandung ada, bapak ada. Ayo. Nabi Musa bapak piara, Firaun, bapak piara loh. Padahal Nabi Musa waktu kecil dipelihara oleh Firaun, tayang-tayang, unyu-unyu, kasih makan, bermain, sampai ada riwayat itu Nabi Musa itu waktu kecil. Kalau Firaun dulu dia pusing ke sana, Nabi Musa lari naik lalu tarik jenggotnya Firaun. Tukang-tukang ramal bilang, wahai Musa, anak ini suatu saat akan membawa kehancuran untuk. Tapi karena Nabi Musa kan Firaun kan punya anak, dia pelihara. Oh sing apa-apa mau. Setiap kali Nabi Musa bermain, Firaun cegah Nabi Musa yang pernah dengar. Jangan bikin ini, dia bikin. Jangan bikin ini, dia bikin. Sampai suatu saat Firaun mulai ragu. Jangan-jangan kata-kata ahli nujum ini betul. Ahli nujum ini betul. Tapi dia belum terlalu percaya. Akhirnya dia panggil dia punya penasehat. Komong kalau bilang dia itu beta pemusuh, coba komong kasih bukti yang jelas. Apa kata tukang ramal? Kalau mau bukti yang jelas, kau ambil bara api dengan makanan. Dengan makanan, roti ke kurma terserah. Pokoknya dengan bara api makanan. Kalau dia ambil makanan, berarti dia bukan kau punya musuh. Tapi kalau dia ambil bara api, dia benar-benar kau punya musuh. Firaun ambil bara api dengan makan. Nabi Musa datang ambil apa? Bara api makan. Makanya Nabi Musa itu adalah salah satu dari nabi yang lidahnya telur.